22 Agustus 2024 kita bisa mengikuti dan menghadiri kegiatan seminar budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Cerdas Ibu Nenola SPSD, yang menghormati seluruh dewan guru SD Cerdas Sekolah dan kami usahakan sudah berkunjung dengan kami dalam kegiatan ini. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk seminar hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru tunggal Ibu Bapak Sukma Wijaya SPSD. Untuk mempersiapkan waktu, kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah dari Ibu Nenola SPSD, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panggilkan diskusi kehadiran bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kegiatan PGP Diseminasi Budaya Positif di SDN Cerdas. Nama singkat saya mudah-mudahan dilupakan oleh junjungan kita Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam. Dan saya hormati dua acara yang memberikan waktunya. Saya hormati angkatan 9, yang saya hormati dari saudara-saudara Ibu Bapak Guru SDN Cerdas. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi CGP. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi positif, budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh CGP, mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan juga bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh CGP. Karena kalau tidak ada dukungan dari teman-teman, CGP akan berlanjut sendiri. Jadi tolong pada semuanya, Ibu Bapak Guru yang dekat, dukung dan berikan motivasi yang akan mendukung kepada keberhasilan CGP. Ya, seperti halnya kemarin kan kita sudah mendengar paparan dari CGP yang kemarin. Mungkin seperti itu, hanya kita sebagai ibu bapak guru yang ada di SDN Cerdasnya akan melaksanakan yang dipaparkan oleh CGP. Ya, jadi saya mohon dukungan dan motivasi dari semuanya. Karena tidak mungkin CGP akan berlari sendiri, jadi harus ada dukungan dan dorongan dari semuanya. Semoga berhasil sampai tuntas dan bisa melaksanakan tugas-tugas yang lainnya serta bisa memanfaatkan waktu karena tugas-tugasnya yang lebih banyak. Jadi tolong kepada CGP-nya, kepada ibu bapak guru, dorong dan berikan motivasi serta kepada CGP-nya tolong kondisikan waktu serta kerjakan manajerialnya dengan sebaik-baiknya. Semoga berhasil dan sukses. Karena kalau ada salah satu CGP di satu sekolah itu akan mengangkat derajat sekolah itu sendiri. Ya. Walaupun ketika nanti ini yang dua CGP-nya akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, saya sudah tidak ada ya. Mudah-mudahan masih bisa bertemu dan juga diberikan umur yang panjang. Mungkin amanah dari saya cukup sekian. Jadi mohon segala
bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak semua, Ibu Kepala SPDSD. Selanjutnya budaya positif yang disampaikan oleh calon guru besar yaitu Bapak Sukowijoyo SPD pada Desa. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya, Ibu Bapak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cicadas, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda diseminasi tentang budaya positif. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir dalam diseminasi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para keluarganya, dan juga kepada kita selalu umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan ini supaya lebih semangat, saya ingin berpamit dulu ya. Berpamit dulu. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa membeli pisang. Hari ini kita diseminasi bersama, hati riang dan hati senang. Ya, itu sedikit faktor untuk sedikit mencairkan suasana ya. Bapak dan Ibu, saya punya sedikit permainan. Dimohon untuk berdiri semuanya. Kita main dulu ya. Ice breaking dulu sebentar. Ibu Herman, mana Ibu bagaimana? Harus agak berdekatan ya, karena ini ada hubungannya dengan koneksi. Gerak-gerak
aba-abanya kalau ada kata harimau ya, kalau ada kata harimau berarti nanti yang cepet-cepet nangkep ya, nangkep ya, tangkap nanti tunjuk tempatnya. Ya, jadi kita akan ke dalam hutan ya. Kita akan coba ada perjalanan ke hutan ya. Nanti berarti tugasnya adalah menangkap harimau itu ya. Ya, kalau bukan harimau berarti jangan dulu. Ya, betul. Yang kalau harimau berarti yang telunjuk harus menghindar. Ya, seperti itu. Ya, oke, sudah bisa dipahami ya. Siap. Ya, karena kita harus senang. Baik. Satu. Dua. Nah, siap ya, Bapak Ibu semuanya. Pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat terdapat binatang-binatang buas. Ya, binatang-binatang buas ya. Ya. Ternyata di situ tinggal harimau. Itu namanya Hari Rusli ya, Hari Rusli. Ya, Hari Rusli itu ternyata mempunyai binatang kesayangan. Ya, binatang kesayangan. Warnanya kuning, ya. Warnanya kuning. Ada belang-belangnya, ada belang-belangnya. Namanya adalah harimau. Namanya harimau. Ya, pasti konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, harimau itu ternyata nama seekor kucing, ya, kucing ya. Ya, dia suka ikut sama Hari Rusli itu berkeliling-keliling hutan ya. Nah, suatu ketika Hari Rusli mengajak Harideh untuk pergi bermain-main ya di sekitar hutan. Ya. Dia ada monyet ya, ada monyet. Nah, setelah itu ada hewan yang lain ya, seperti jerapah ya, jerapah. Nah, ternyata ada yang bergerak-gerak itu, yang bergerak-geraknya di semak-semak itu ya. Nah, ternyata dikejar oleh Hari Rusli ya, dikejar. Ternyata di situ ada seekor harimau. Ada yang ketangkep kan? Ya, silahkan kita berdiri. Ya, Bapak dan Ibu, waktunya habis karena kita waktunya terbatas ya. Itu sedikit ice breaking yang bisa dilakukan. Itu bisa menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ketika kita belajar di kelas itu anak itu senang sekali untuk diajak bermain ya. Nah, selanjutnya coba kira-kira ada yang ingin berkomentar dulu tentang SPG barusan itu kira-kira bermanfaat untuk apa? Ya, Ibu Husna? Fokus ya, fokus. Ya.
kasih ya sudah berkenan hadir. Ya, baik Bapak dan Ibu, insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN Cicadas Kabupaten ini. Nah, selanjutnya ini ada perubahan paradigma belajar ya antara zaman sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya dan sekarang itu ada pergeseran tentang paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi kita itu siswa itu berbeda-beda sehingga kita harus menyesuaikan teknik pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Nah, dan juga berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sasarannya itu kita ingin membentuk murid untuk menjadi siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kurang lebihnya ada 6 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelimanya, teori kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada definisi hari ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dibangun dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, rekonstruksi keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin atau disiplin positif? Enggak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab? Berkenan menjawab? Mungkin pernah sebelumnya membaca atau mendengar? Pernah? Enggak. Ibu Husna mungkin? Yang setahu Ibu Husna apa? Jadi kalau disiplin positif itu mengarahkan anak ke Oh iya. ya, ini menggunakan tujuannya untuk mendidik. Tujuannya mendidik. Ya, tapi tanpa ada hukuman yang menjadi anak. Oh iya, bagus ya. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Husna. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Ada? Dari Bu Yuli mungkin? Oh iya, bagus, super sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita lihat ya. Nah, ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan keyakinan yang diyakini. Nah, jadi seorang siswa itu dia bisa secara sadar sendiri ya terhadap tanggung jawabnya berdasarkan keyakinan yang diyakininya. Kemudian
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Husna dan juga Ibu Yuli ya. Bu Reni, maaf. Ada yang jadi pembahasan. Ya, Ibu Ulfah Murani dan Ibu Reni Ulfah Murani. Saya sudah hafal. Nah, jadi itu disiplinnya itu bukan dari ditakut-takuti ya akan hukuman atau dikasih hadiah. Ya, karena dengan cara seperti itu anak-anak itu kalau tidak hukumannya tidak misalkan tidak berat mungkin ya melanggar gitu ya. Kalau hadiahnya mungkin tidak dikasih dia akan melanggar seperti itu ya. Selanjutnya sebagai pendidik kita memiliki harapan agar dapat mendisiplinkan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, jadi ini motivasi intrinsik dari dalam diri ya. Kemudian dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ini ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan cara seperti itu anak-anak itu kalau tidak hukumannya tidak misalkan tidak berat mungkin ya melanggar gitu ya. Kalau hadiahnya mungkin tidak dikasih dia akan melanggar seperti itu ya. Selanjutnya sebagai pendidik kita memiliki harapan agar dapat mendisiplinkan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, jadi ini motivasi intrinsik dari dalam diri ya. Kemudian dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ini ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi biasanya perilaku manusia itu kita berdisiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Itu berasal dari faktor eksternal atau dari luar. Nah, sedangkan yang satu lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga faktor dari luar ya atau eksternal. Sedangkan yang ketiga menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus ya, karena berasal dari kesadaran diri, menghargai dirinya sendiri. Ini disebutnya motivasi dari internal atau motivasi intrinsik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, kalau ada yang melanggar tidak ada toleransi ya, tidak ada toleransi. Siswa tersebut pasti kena hukuman. Yang keduanya yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga membuat murid itu malu biasanya. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, mungkin saya ya guru sebagai teman. Jadi murid kita dekat, cuma karena gak enakan. Nah, itu juga kurang bagus. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Nah, kalau guru sebagai pemantau ini memang diharapkan guru itu bisa sebagai pemantau atau guru sebagai manajer.
Kalau guru sebagai manajer ini yang paling ideal. Nah, ini ada peran guru dalam mewujudkan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas karena dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi yang biasanya itu kita di kelas itu biasanya suka bikin apa, Bapak dan Ibu? Tata tertib ya, tata tertib. Dipasang ya, anak-anak itu hanya mereka tahu jadi ya, kita yang membuat tata tertib, anak-anak tidak ikut terlibat dalam perumusan tata tertib tersebut. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu merupakan kolaborasi dari siswa dan guru, ya, kolaborasi dari siswa dan guru. Jadi siswa itu ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya coba tepuk satu. Kayaknya pasti dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Semangat. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Coba tepuk satu. Satu. Tepuk satu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Semangat. Kita fokus lagi ya. Nah, ya Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya adalah materi tentang restitusi. Ya, kebetulan slide-nya memang belum selesai, gitu ya. Intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang restitusi positif, ya. Nah, restitusi positif itu adalah salah satu cara untuk kita dalam menghadapi siswa yang melanggar keyakinan kelas. Nah, contohnya adalah ketika saat siswa tersebut datang terlambat. Misalkan ya, siswa datang terlambat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita pertama adalah menyapa dia. Menyapa. Misalkan namanya itu Andi misalkan ya. Oh Andi, apa kabar? Misalkan ya, baik. Nah, selanjutnya kita tanya kepada Andi tersebut, apakah kamu hari ini datang terlambat? Misalkan ya, nggak langsung di itu ya. Apakah kamu datang terlambat? Oh iya, saya datang terlambat Pak. Misalkan ya. Selanjutnya kita tanya lagi, kita memberikan ini dulu, memberikan apa supaya dirinya itu tidak merasa bersalah banget, atau namanya itu tentang identitas ya, menyelamatkan identitas. Nah, Anji, kamu pasti datang terlambat, pasti ada alasannya. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Dan kita semua
bisa melakukan hal yang sama. Nah, setelah itu kira-kira apa alasan kamu datang terlambat? Nanti Adi menjawab, Pak, saya bangunnya kesiangan, misalkan gitu ya. Nah, ketika kita bisa bertanya lagi, oh kenapa kamu bangunnya kesiangan? Saya malam itu tidurnya kemalaman Pak, atau habis bergadang, habis nonton YouTube misalkan, atau main game. Nah, berarti itu kita tidak menjadi langsung anak itu salah gitu ya. Nah, berarti coba kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti anak tersebut menjawab yaitu keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah, setelah dia menyadari bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas, maka Andi kalau begitu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, nanti Andi menjawab bahwa dia tidak akan tidur larut malam, ya. Selanjutnya dan apalagi kalau saya menggunakan HP-nya itu dengan bijak, misalkan ya seperti itu. Nah, maka anak tersebut akan secara dengan sendirinya atau dengan kesadaran diri akan merubah perilaku dia. Gitu. Kita hanya mengarahkan saja dan juga kita memberikan motivasi kepada siswa tersebut untuk semangat memperbaiki dirinya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu paparan dari saya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Cukup? Oh ini ada yang mau bertanya. Oh iya, Pak Damir. Kami bersyukur. Mohon maaf, saya pengen minta satu contoh bagaimana sih disiplin positif ketika di sekolah atau di dalam kelas kepada anak yang mungkin ya dari segi belajarnya kelihatan ya kurang kelihatan serius, udah gitu anak ini sedikit hiperaktif, bahkan menulis pun agak sulit lah gitu ya. Nah kalau misalnya terapkan seperti yang ini pemaparan Bapak, salah satunya apakah cocok disiplin positif dari baru atau motivasi atau yang lain yang cocok untuk anak yang seperti itu. Terima kasih Pak Damir atas pertanyaannya. Jadi kesini ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah hasil dari diskusi antara siswa dengan guru ya. Contohnya, kalau peraturan dulu ya, peraturan. Kalau peraturan kan siswa datang ke sekolah itu pukul 7.15. Ada itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak terlalu secara jelas gitu ya. Cuman mereka tahu kalau datang ke sekolah itu harus 7.15 ya paling telatnya. Ketika ditulis di keyakinan kelas, ditulisnya itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi tidak secara umum lah gitu ya, secara umum. Nah sekarang kaitannya dengan ada beberapa siswa yang ini hiperaktif ya, ada tim ya. Nah ini untuk anak yang hiperaktif kita harus mengklasifikasikan dulu
apakah ini siswa tersebut bisa diarahkan dengan budaya ini restitusi positif. Kalau bisa diarahkan itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan anak tersebut seperti ABK ya, nah kalau ABK itu memang kita pendekatannya lebih lagi gitu. Mungkin kita harus ada toleransi ya kalau sama anak-anak yang ABK. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang kurang semangat belajar gitu ya, tadi kata Pak David kurang semangat belajar atau malas-malasan gitu ya. Nah, kita bisa melakukan restitusi positif ini kepada anak tersebut dengan cara kita ngobrol seperti biasa ya. Misalkan kita tanya, misalkan namanya Budi misalkan ya. Budi, Bapak lihat kamu akhir-akhir ini kurang semangat belajar gitu ya, kurang semangat belajar. Nah, kira-kira kita tanyakan dulu alasannya. Alasannya kenapa Budi kurang semangat belajar. Nah, nanti kan dia menjawab, Pak, misalkan pembelajarannya Pak ngebosenin, sama gurunya disuruh nulis terus misalkan ya, contoh. Nah, berarti ketika kita mendengarkan anak yang menjawab tersebut ya, jadi curhat berarti anaknya ya kepada kita. Oh, berarti mungkin kita sendiri yang kurang memberikan kebutuhan dia kan ingin senang ya, ingin belajar itu selain serius tapi santai misalnya gitu ya. Nah, itu bisa tadi kurang semangat karena kurang asik. Terus apalagi kenapa kurang semangat? Misalkan ada yang ngebully, kan bisa jadi ada yang anak yang sering dibully itu relatif buruk ya. Nah, kita mengambil informasi dari anak tersebut, apa yang mereka butuhkan. Kalau kita bisa bantu, maka kita bantu. Seperti itu pada media. Nah, makanya kita harus sedikit demi sedikit merubah gaya belajar kita yang tadinya klasikal ya, dengan cara menulis tulis apa yang ditulis papan tulis, kerjakan tugas. Nah, kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti tadi, atau kelompok-kelompok kecil. Itu anak pasti senang. Nah, jadi dengan kelompok-kelompok kecil, diskusi kelompok, itu anak lebih senang. Dan juga kita harus dicampur-campur. Si anak itu jangan kelompoknya itu aja gitu ya. Kita harus campur dengan siapapun. Bahkan laki-laki dan perempuan juga boleh untuk diskusi gitu ya. Laki-laki dan perempuan sekelompoknya gitu, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Mungkin cukup pada itu. Nah, ada yang mau menambahkan? Enggak? Jadi ada pengalaman sendiri Bapak dan Ibu? Oh, mau bertanya lagi boleh? Ya, enggak. Kadang guru itu kesulitan Jadi ya. Nah, mau menjawab? Silakan. Ya, ini kan kita kolaborasi ya, Bapak dan Ibu, tidak ada yang aja. memenuhi
sebagai guru dapat masuk ke dalam siswa tersebut dengan cara perhatian, sifat yang menunjukkan, memenuhi sisi kekosongan jiwa anak gitu kan. Gitu, friend. Jadi Ya, terima kasih untuk penawar yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mungkin saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nawar. Apa namanya tadi, ketika anak cari perhatian itu kita bisa diskusi juga dengan anak tersebut ya, dengan istilahnya restitusi juga gitu ya. Nah, ketika si anak tersebut kurang kasih sayang, maka dia akan mencari kasih sayang ke tempat lain ya, bisa di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya ya, di tetangga misalkan, itu bisa. Nah, kita sebagai guru memang mungkin bukan berarti kita memberikan privilege ya, atau ini anak istimewa gitu ya, bukan maksud kita untuk mengistimewakan anak yang catat, tapi kita juga bisa dengan pelan-pelan kita bertanya, coba misalkan apakah di rumah kamu ada ibu kamu misalkan ya. Kalau misalkan jawabannya itu sedang ada di luar negeri misalkan, maka anak tersebut memang butuh sosok ibu gitu ya. Kita bisa membantu yang selalu meringankan sedikit kebutuhannya dia, karena ada 5 kebutuhan dasar ya. 5 kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah membutuhkan kasih sayang. Terus yang lainnya itu untuk bertahan hidup. Jadi makanan itu untuk bertahan hidup. Terus juga membutuhkan kekuasaan ya, kekuasaan, ingin diperhatikan dan lain sebagainya. Nah itu sebagai guru mungkin kita bisa melayani mereka, tetapi kita juga harus bisa memberikan penggantian kepada tersebut ya. Di sela-sela mungkin kita lagi ngobrol berdua itu, kamu kalau misalkan minta seperti perhatian yang berlebih itu, ibu nggak bisa kalau seperti itu. Cuman apa yang dia butuhkan, kalau memang itu bisa membantu anak tersebut, kita berikan ya. Seperti itu Bu Reni mungkin. Ya, terima kasih Ibu Reni, Ibu Nawar, Pak David dan semuanya. Karena waktu jualan yang memisahkan kita sudah pukul 12 lebih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan juga Ibu kepala sekolah, kepada Ibu Eka sebagai MC sudah membersamai saya dalam diseminasi budaya positif. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini seminar budaya positif telah selesai dipaparkan oleh Bapak Wijaya SPDGR. Kita mendoakan semoga 2 orang guru yang ada di SD Cicadas, yaitu Pak Muhammad Iqbal sama Pak Sukowijaya, bisa lancar melaksanakan kegiatan calon guru penggeraknya. Kita doakan semoga lancar dengan hasil yang terbaik. Itu kegiatan ini dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah.
Coba 1 kali tepuk semangat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran di hari Sabtu yang cerah ini, ya. Bapak senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Kalian sehat semuanya, tidak ada yang ke sekolah, ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar, ya. Siap? Siap. Sekali lagi, siap? Siap. Alhamdulillah. Coba senyumnya dulu. Nah, coba Bapak pengen lihat senyumnya dulu. Nah, ya. Nah, hari ini kita akan membuat peraturan kelas yang kalian tahu, ya, ada tata tertib atau peraturan kelas. Nah, dan nanti kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Nah, coba Bapak akan bagikan kepada kalian. Ini namanya sticky note. Boleh disiapkan alat tulisnya, ya. Menurut kalian, kita kan menginginkan seperti kelas yang bersih, ya, kelas yang bersih. Terus pengen apa lagi kira-kira? Bagus, hasil bagus. Bagus. Kalau bagus, ya boleh. Apa? Kita coba, ya. Rapi, bersih, apalagi? Tertib, ya. Tertib. Terus di kelas, kira-kira kalau ada yang mengejek kita mau nggak? Berarti itu juga termasuk, ya. Termasuk tidak boleh apa, misalkan, ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh apalagi memukul dan lain sebagainya. Kalau misalkan keluar kelas harus ngapain? Nah, kira-kira apakah harus meminta izin dulu kepada Bapak Ibu guru? Nah, pokoknya coba kalian tulis apa saja peraturan kelas yang kalian ketahui. Ya. Pertama di sini peraturan kelas, ya. Peraturan kelas. Silakan ditulis di kertas yang sudah Bapak berikan. Boleh pakai spidol, boleh. Ya, sebisanya kalian mau satu atau dua, ya. Boleh satu, akan menulisnya satu aja.
Dari Wilda, bersih tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Dari Arca, bersih kelas, menyapu halaman kelas. Nanti halaman juga harus sapu ya, bersih. Selanjutnya dari Depan dilarang buang sampah sembarangan. Ini pertama. Kita tulis dulu ya, satu-satu ya. Yang mirip-mirip kita akan tulis tidak keluar kelas saat belajar ya. Ini yang pertama. Tidak, maksudnya yang ini ke piket ya. Jadi kalau tidak piket hari ini berarti besok piketnya. Selanjutnya ini minta izin membuang sampah pada tempatnya, merapikan buku paket ketika sudah dipakai. Nah, merapikan buku paket. Adalah ya. Selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan. Berangkat sekolah harus tepat waktu. Nah ini ya, masuk tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya, merapikan buku paket sudah dipakai. Chandra, dilarang membuang sampah sembarangan. Berangkat ke sekolah harus tepat waktu. Ya. Sudah semuanya ketulis ya? Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Apa sudah cukup saja? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Siaga. Siaga. Siap. Are you ready? Ya, baik. Ini adalah peraturan kelas ya. Bapak bacakan lagi. Oh, ini Akmal belum tersebut ya. Kalau dari Akmal dilarang buang sampah di kelas. Nah, sekarang ini Bapak tidak bacakan lagi ya. Ini aja langsungnya. Dari peraturan kelas kita akan membuat keyakinan. Ke arah yang lebih positif. Kita urutkan dulu ya. Kita urutkan dulu kepada keyakinan kelas. Kalau menurut Bapak, yang pertama adalah
rapi. Oh, menjaga kerapihan ya. Menjaga kerapihan kelas. Nomor 8. Yang pertama, masuk ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tertib dan saling menghormati, menjaga kebersihan kelas dan halaman, saling menghargai. Ketika keluar kelas kepada guru, menjaga kerapihan kelas, menjaga dari hal yang bisa membahayakan orang. Ya, cukup? Setuju nggak? Nah, ini masih ada tahapannya lagi. Ada satu slide lagi. Yang ini adalah sikap-sikap yang kira-kira boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi sama lihatnya dari sini ya. Ini keyakinan kalian masuk sekolah tepat waktu. Berarti yang bolehnya apa? Kira-kira dampaknya. Yang boleh tepat waktu atau sebelum bel. Kalau yang tidak bolehnya datang tidak tepat waktu atau datang terlambat. Ya. Ya, datang terlambat. Nomor 2. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Kira-kira perwujudannya seperti apa? Berdoa harus bagaimana? Berdoa harus khusyuk. Berdoa yang khusyuk. Nah, tiket kelas. Terus tidak buang sampah sembarangan. Nomor 5. Saling menghargai antar teman. Berarti berkata yang sopan. Berkata sopan. Yang tidak bolehnya adalah ya, bermain. Nah, semuanya di sini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nanti kalian harus bisa membedakan dan juga harus bisa melaksanakan. Nah, nanti insya Allah Bapak akan buat bannernya. Oke, banner ya. Bisa dipahami? Coba semuanya sebelum ditutup untuk kegiatan ini. Ya, sebentar lagi kita akan istirahat. Kita akan nyanyi happy ya. Hafal? Pada ikuti Bapak ya. Ya, semuanya. Happy yeah, yeah, yeah. Happy yeah. Aku pilih kamu khawatir. Siang hari kenangan, malam jadi impian. Aku semakin mendalam lagi.
dipahami? Setuju semuanya?